Ini adalah Dendrobium Semarang Beauty ya namanya. Ini disilang tahun 2018-2019 dan diregister oleh Bapak Ari Nugroho Semarang ya. Ini silangan dari Aridang Blue sama silangan memorial France apa ya, panjang namanya. Jadi ini kita tanam kira-kira ya tahun 2018 2019. Pada waktu itu memang kita datang ke beliau, ada pelatihan di sana. Waktu kita belajar anggrek, waktu itu kita mendapatkan salah satunya anggrek ini. Jadi kalau dibilang ini adalah mungkin salah satu anggrek cikal bakalnya Widi Orchid ya. Di samping dulu ada Dendrobium yang tersilang oleh beliau juga, Elisa Kasali. Ada juga Dendrobium Jolotundo yang sekarang saya sudah tidak ada lagi, cuma Elisa Kasali tinggal satu. Terus ini juga Semarang Beauty tinggal satu, memang tuh tertinggal karena yang lainnya emang waktu itu terjual oleh teman-teman ya, oleh sahabat anggrek. Tapi mungkin teman-teman yang pernah ambil dari kita seedling mungkin waktu itu ya tahun 2020-an mungkin 2019 itu mungkin ada yang jika masih hidup mungkin ada bunga yang seperti ini. Namun pada waktu itu kita juga ada juga yang mutasi waktu itu, tapi kita juga nggak pelorik. Tapi waktu itu kita tidak paham dengan bunga pelorik ya. Artinya sepengetahuan saya memang sakit malah justru terjual waktu itu. Ada yang suka. Namun sekarang ternyata pelorik atau yang mutasi itu memang sekarang banyak dicari kolektor, malah justru harganya lebih tinggi. Jadi yang saya simpan ini anggrek ini termediakan pot gerabah dengan arang ya, tapi lama terbengkalai, artinya tidak begitu terawat. Seharusnya memang sudah saya ganti medianya udah lama. Mungkin kali ini setelah ini kan akan saya ganti. Banyak batang-batang gundulnya dan bekas-bekas bunganya ya ini. Bunganya cakep ya teman-teman, bulat cakep. Di video sudah saya tampilkan untuk Dendrobium Semarang Beauty ini adalah silangan dari Aridang Blue sama memorial ya, Dendrobium memorial, ID-nya memorial ya. Untuk kali ini memang nanti akan kita ganti media ya. Mengapa teman-teman harus ganti media itu secara berkala, atau mungkin kalau baiknya mungkin 1 tahun sekali ganti media. Seperti yang saya ganti ini baru kemarin ya. Media seperti ini memang harus ganti, harus kita bongkar arangnya. Setiap tahun harus kita ganti. Karena memang kalau medianya asamnya tinggi sama sekali nggak bisa berkembang. Nanti dibilang nanti bisa satu busuk akarnya bisa. Terus dia akarnya tidak mampu menyerap nutrisi-nutrisinya karena terlalu asam. Jadi terus langsung salah satunya dengan misalnya rumpulan seperti ini, karena medianya bagus dia tidak mengeluarkan keki, jadi lebih bagus dipandang. Tetapi kalau memang disengajakan untuk diproduksi mengeluarkan keki sih nggak masalah. Tetapi kan kalau biasanya kalau memproduksi keki kan rumpunan pasti nggak bagus, batang-batang doang gitu mengeluarkan keki. Untuk penampilan pasti bagusan yang nggak ada kekinya gitu loh. Jadi untuk kembali lagi ke Semarang Beauty ini, nanti akan kita repotting. Terus teman-teman bagaimana sih caranya melepaskan ini, kan ini akarnya sudah menempel di sini ya, sudah banyak menempel di potnya ya. Satu, jika masih menginginkan potnya kembali dipakai atau nanti bisa dibersihkan lagi, dicuci, biasanya direndam ya teman-teman. Pot ini direndam misalnya 5-10 menit, nanti setelah direndam dia lebih mudah, lebih gampang untuk dicabut. Tetapi kalau memang potnya sudah nggak dipakai lagi, sudah mau ganti pot kayu, dipecah saja nggak apa-apa. Dipecah lantas arang-arangnya dihilangkan, dikurangi. Terus kalau mau dimasukkan ke pot ini lagi juga dengan media yang baru. Tetapi saya merencanakan nanti akan saya pot dengan pot kayu saja. Pot kayu yang mungkin yang kecil-kecil seperti ini, agar dia mungkin pertinggal anggrek ini nanti akan tetap ada ID ini. Saya takutnya nanti kalau ID ini mati saya nggak mau mencarinya di mana lagi, terkecuali saya ada seorang penyilang lagi menyilangkan lagi anggrek yang silangan Aridang Blue ya.
Tetapi belum tentu nanti bunganya sama juga. Walaupun nanti silangannya sama, tapi belum tentu sama. Karena variannya pasti akan berbeda ya, induknya varian. Karakter induknya kan berbeda-beda. Walaupun bunganya sama, tapi karakter induknya kan berbeda-beda. Ada misalnya ini anggrek ini yang memang yang saya ketahui Semarang Bietu ini mungkin 1 tahun 1 atau 2 kali berbunganya. Dia nggak bisa berbunya sepanjang waktu. Misalnya seperti ini kan dia selalu berbunga. Jadi keluar bunganya ini berbunga, yang satunya lekas gugur, mulai gugur, yang satunya mulai kenop. Karena rumpunannya sudah besar, jadi ya dia akan selalu berbunga. Karakternya begitu. Seperti lineale blue, lineale white itu juga nggak bisa berbunga sepanjang waktu karena dia punya karakter yang berbunga 1 tahun sekali, atau jika bagus rumpunnya besar mungkin 2 kali. Jadi teman-teman sekedar pengetahuan ini saja, nanti akan kenapa sih media anggrek harus diganti, karena memang kalau asam, kalau medianya sudah asam, banyak lumutnya, medianya sudah kotor, itu akar tidak mampu menyerap energi, satu, yang kedua akar bisa nanti busuk akar. Jadi nanti kalau tidak bisa menyerap energi, salah satunya ya nanti tidak bisa hidup bagus, atau nanti bisa terus kering, gundul, atau kalau busuk akarnya malah bisa mati. Jadi memang media yang asam itu memang harus segera diganti. Maka salah satunya kita jika menggunakan penampilan dengan pot, ya memang kita harus konsekuensinya harus konsisten juga untuk mengganti pot bertahap, atau bukan bertahap, sekali tempo 1 tahun sekali. Maka salah satunya kalau yang kita punya sendiri yang memang kita gantung ya, atau dengan cara menempel seperti ini kan secara otomatis kita tidak bisa mengganti media ya. Artinya medianya memang dia media bebas, kena angin, kena embun. Jadi misalnya kalau kita telat menyiram pun pasti kena embun pagi. Terus apalagi kalau kita memang menyiramnya, kalau media kering memang harus disiram ya. Tapi kan kadang-kadang memang kalau kita sedang pergi atau punya acara yang lebih lama kan kadang nggak tersiram. Itu pun masih aman karena masih ada embun. Seperti pada habitat anggrek aslinya dulu. Artinya anggrek dulu kan memang betul-betul memang di hutan ya, di alam. Jadi kenapa dia sepanjang tahun juga bisa hidup? Karena satu, dia menempel pada pohon hidup yang memang dia punya kandungan air juga. Terus nanti yang menggantung juga dia pasti akan kena embun ya, embun, hidupnya dari embun. Kalau musim kemarau ya, kalau musim hujan kan pasti kena siram hujan ya. Jadi anggrek-anggrek kita yang memang cuma estetikanya ya, kalau mau ditampilkan di teras gitu mungkin kurang menarik, mungkin semenariknya mungkin di pot gitu. Terus mengamankan media-media yang terbuka seperti itu. Terus nanti kalau memang sudah memang betul-betul yakin, baru dikasihkan di pot yang sesuai dengan ukuran. Misalnya ini bunga yang saya nggak tahu no ID tapi cakep ya, cakep. Ini juga awalnya dulu menempel di pohon awalnya karena kita dapat dari seorang hunter ya, dan dia bagus, punya kemampuan hidup bagus, daunnya gede-gede, rumpunya bisa panjang dan rajin berbunga. Bunganya juga cakep, tapi saya nggak tahu ID-nya dan sepertinya saya koleksi dulu saja karena kita sedang mencari keturunannya, nanti siapa tahu bisa keki atau bisa bertunas baru. Dan mungkin nanti teman-teman ada masalah tentang anggreknya. Kenapa banyak sekali yang memang bilang seperti yang saya gantung-gantung ini prosesnya cepat. Kenapa? Bukan berarti tempat saya kok digantung sampai bertahun-tahun nggak bisa berakar seperti ini. Bisa berakar seperti ini, itu satu. Memang secara pupuk kita memang harus rutin, perawatan rutin, penyiraman rutin. Kalau ada penyakit, ada fungisida juga rutin. Jadi kalau memang betul-betul medianya bersih rutin, itu akarnya bisa seperti ini. Terkecuali punya nanti anggrek yang berkarakter lain, karena setiap anggrek itu juga karakter akarnya berbeda-beda. Misalnya anggrek besi, itu juga akarnya juga beda dengan anggrek jadul. Terus misalnya anggrek jadul yang lain, misalnya anggrek jadul bantimurung sama Albertin itu bisa. Kalau Albertin kan akarnya kecil-kecil dia lebih suka yang lebih lembab, tempat yang lebih lembab ya gitu. Dan nanti teman-teman yang ada masalah tentang ini Albertin ya, ini Albertin akarnya kan beda kan, kecil-kecil kan dia akarnya. Dia lebih suka menumpuk medianya karena dia lembab,
lembabnya, asal lembabnya lebih dia suka hidup di tempat lebih lembab maksudnya. Kalau lebih lembab dia lebih suka. Jadi kita juga lambat laun harus mengetahui karakter anggrek ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ada masalah tentang anggrek, nanti bisa konsultasi dengan kami. Yang belum punya nomor WhatsApp-nya nanti saya kasih di kiri bawah. Dan bagi yang penikmat TikTok bisa DM atau langsung ke bio ya. Dan untuk konten pengetahuan tentang media asam tentang Dinodium Semarang Beauty ini saya cukupkan sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung japri, bisa di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaan butuh jawaban yang agak panjang ya nanti bisa langsung japri. Kita pasti akan jawab pertanyaan-pertanyaan atau apa yang semampu kita bisa, walaupun tidak langsung terjawab, tapi pasti akan kita respon ya. Begitu teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Dan salam sehat, salam anggrek Indonesia.